Bapak Ibu sekalian yang terhormat, pertama Bapak Hasan Klip, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional di Jenewa, Profesor Dr. Ahmad Ramli, SHK, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informasi Kominfo, Profesor Dr. Anand Candrawulan, Dekan Fakultas Dekan Fakultas Hukum Unir Pajajaran, dan Dr. Ranti Fauza, Ketua Ikano Unpad. Kemudian para pembicara hadir di sini, Profesor Dr. Keri Lestari, MSc, Guru Besar Farmasi Unpad. Kemudian Profesor Sidik, Apoteker, Guru Besar Emeritus Farmasi Unpad. Kemudian Dr. Anda Dede Mia Yusanti, Direktur Paten DJKI. Kemudian Bapak Erik Manjaya SH, Diplomat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemudian pembicara dari Direktur Operasi Bio Farma, Bapak Dr. Rahman Rustam, SSI, dan Dr. Imade Pria Darsana, SHMU, Dewan Kajian Ikano. Para peserta webinar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa atas rahmat dan karunia-Nya acara webinar ini dapat dihadiri oleh banyak peserta. Jadi saya lihat lebih dari 300. Dan siang ini kita juga mendapat satu kesempatan belajar lebih tentang paten dan pemanfaatannya. Bapak Ibu sekalian, seperti ketahui, paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atau inventor dalam bidang sains dan teknologi atas hasil temuannya pasti atau invensinya di bidang masing-masing. Selain sebagai hak eksklusif, paten dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi dan penjualan hingga menghasilkan nilai ekonomi. Paten menjadi hak kekayaan intelektual yang paling relevan bagi perguruan tinggi termasuk Unpad. Paten kemudian memberikan perlindungan untuk invensi atau temuan yang bersifat bisa terlihat sebagai produk, kemudian bisa juga tidak terlihat, berupa misalnya prototipe ataupun metode ataupun proses. Saat ini paten dihasilkan oleh banyak dosen, peneliti, dan tentu mahasiswa yang mereka melakukan riset dan inovasinya di perguruan tinggi masing-masing dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut. Sering sekali menjadi pertanyaan kita semua pada saat pemanfaatan paten, pada waktu misalnya diizinkan untuk digunakan oleh pihak lain melalui lisensi atau izin-izin yang lain dalam rangka menghilirisasi, dalam rangka memanfaatkan menjadi kegiatan industri, maka sering sekali muncul pemilik paten mendapatkan manfaat apa. Tentu dalam perjanjian kerja telah diatur sebetulnya, tetapi sering sekali juga muncul manakala dosen, peneliti, dan mahasiswa tersebut memanfaatkan sumber daya dari perguruan tinggi pada waktu saat mereka melakukan riset, maka pertanyaannya pula adalah apa benefit dan bagaimana pengaturan benefit, misalnya adalah tidak hanya bagi pemilik paten, tapi bagi perguruan tinggi. Itu adalah masalah yang real dirasakan oleh perguruan tinggi. Lebih luas, Bapak Ibu sekalian, paten merupakan instrumen penting sebetulnya dalam melindungi aktivitas inovasi dalam perekonomian modern. Riset dan inovasi menjadi satu kesatuan penting sekali dalam rangka menghasilkan sebanyak-banyaknya paten. Mengapa sebanyak-banyaknya paten? Karena kreasi nilai tambah perekonomian atas pemanfaatan paten tersebut akan menjadi akseleratif. Jika sekali lagi pemanfaatannya itu adalah tentu lewat
kebijakan perlindungan yang tepat. Kebijakan paten sangat diperlukan, tadi sepakat ya dengan Ibu Dekan Fakultas Hukum, lalu juga Ketua Ikano. Kenapa? Karena untuk menciptakan iklim kondusif bagi berlangsungnya kegiatan riset dan inovasi dan kegiatan semangat menemukan invensi atau temuan yang kemudian tentu bisa terus dikembangkan setelah mendapat feedback dari pemanfaatannya oleh industri. Dengan demikian maka sebetulnya permasalahan mewujudkan iklim kondusif bagi berlangsungnya aktivitas penelitian, pengembangan, hingga pemasaran paten di perguruan tinggi termasuk tentu di suatu negara itu akan sangat strategis saat ini. Apalagi pengalaman pandemi COVID-19, UNPAD misalnya saja banyak melakukan inovasi atas dasar rangkaian kegiatan riset para dosen hingga menghasilkan produk-produk terkait dengan upaya mengurangi penularan COVID-19. Tentu pertanyaannya adalah paten tersebut harus dikejar, artinya harus diperoleh atas hasil temuan riset tersebut dan dilindungi, karena pada saat masa pemanfaatan oleh industri, kita semua baru bertanya bagaimana ya kira-kira bagian benefit dan perlindungan paten bagi inventor tersebut. Lebih jauh secara makro, paten menjadi sebuah indikator dari bekerjanya sistem inovasi nasional di suatu negara. Jumlah paten dan pemanfaatan paten dapat menggambarkan tinggi rendahnya aktivitas riset dan inovasi di perguruan tinggi dan lembaga penelitian pada suatu negara. Banyaknya produk hasil inovasi berdasarkan paten akan menumbuhkan daya saing industri dan negara. Masalahnya adalah kepemilikan paten di Indonesia yang terus meningkat sebetulnya. Kalau kita lihat data, jumlah paten Indonesia itu terus meningkat, tertinggi di Asia Tenggara. Tetapi jika dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia, dibandingkan dengan populasi dosen peneliti, tampaknya jumlah paten secara relatif masih terus harus ditingkatkan. Maka masalah berikutnya adalah, kalau saja ingin menggiatkan jumlah paten dan kepemilikan paten di Indonesia, maka kami yakin melalui Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang kebetulan pembicaranya siang ini hadir, Bapak Profesor Ahmad Ramli, maka tentunya kami sangat yakin tentu diperlukan inisiasi bagaimana cara mengefektifkan mekanisme perolehan, lalu pengelolaan paten, perlindungan paten yang dihasilkan oleh para inventor yang meliputi dosen, peneliti, dan mahasiswa pada perguruan tinggi dan penelitian, serta bagaimana upaya peningkatan pemanfaatan paten oleh sektor industri di Indonesia. Kita tahu bahwa sebetulnya yang menjadi masalah bangsa kita itu adalah begitu jumlah paten meningkat, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana produktivitas paten itu. Nah, produktivitas paten adalah bagaimana kebijakan memanfaatkan paten oleh industri atau oleh pihak-pihak yang akan memanfaatkan untuk demi kemaslahatan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, lebih lanjut, tentu saja kita juga ketahui pengakuan dan perlindungan paten dan hak kekayaan intelektual harus menjadi perhatian sejalan dengan proses perdagangan bebas dunia dan dalam kerangka ekonomi digital. Kita beruntung hari ini hadir pembicara langsung, yaitu Bapak Duta Wakil Duta Program Riset PBB, Bapak Aib Hasan Bled, yang juga akan bisa menjelaskan kepada kita pentingnya pengakuan terhadap hasil paten dan produk-produk yang memanfaatkan paten di dalam era perdagangan bebas. Karena ternyata perlindungan terhadap produk-produk perdagangan dari berbagai pola, mulai imitasi, pemalsuan, dan sebagainya, itu menjadi marak kiranya, bukan di negara sumber paten, tapi di negara lain yang memanfaatkan hasil invensi atau paten. Era perdagangan bebas dan digitalisasi membutuhkan kepastian hukum yang harus disepakati oleh semua pihak negara
yang terlibat di dalamnya. Perguruan tinggi sebagai wahana berlangsungnya riset dan kegiatan inovasi hingga menghasilkan paten memerlukan pengetahuan dan dukungan kebijakan yang tepat, karena temuan atau invensi bersifat strategik akan dapat menuai permasalahannya jika pemanfaatan paten tidak terlindungi karena pemanfaatannya bisa oleh siapapun industri itu di dalam negeri maupun di negara lain. Webinar yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bekerjasama IKANO nampaknya akan mendiskusikan isu-isu yang muncul terkait bukan hanya bagaimana meningkatkan jumlah paten, bagaimana melindungi paten, bagaimana pemanfaatan atau produktivitas paten, tetapi lebih jauh adalah bagaimana kebijakan pemerintah itu mampu juga menjadi daya tarik bagi para dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk tetap bergiat di dalam menemukan hasil riset inovasi atau hasil invensinya, jika mereka terkategori inventor, memperoleh paten, terlindungi patennya, kemudian dimanfaatkan dengan benefit yang tentu saja menjadi menguntungkan dari berbagai pihak, termasuk isu pertama yang saya highlight tadi adalah benefit bagi perguruan tinggi, di mana hasil riset dan inovasi itu awalnya dilakukan memang di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan. Demikian kiranya materi yang singkat yang saya bisa sampaikan untuk mengadres berbagai isu yang muncul yang akan didiskusikan pada diskusi siang ini. Selamat berwebinar, semoga saya yakin manfaatnya akan kita peroleh bersama. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.